Hai semua, aku Tony. Kalian pernah nggak dengar kisah dari sebuah makanan? Kalau belum pernah, sini dengerin cerita sejarah atau mitos dari makanan. Nah kali ini aku bakalan ceritain tentang gado-gado, perjalanan sejarah di tanah Betawi. Dengerin sampai selesai ya. Di suatu pagi yang cerah di tengah kota Jakarta pada abad ke-19, seorang ibu bernama Mariati bangun lebih awal dari biasanya. Ia adalah seorang wanita sederhana yang menjalani hidupnya sebagai penjual makanan di pasar Betawi. Hari itu, Mariati telah memutuskan untuk memasak sebuah hidangan yang istimewa, gado-gado. Dalam tradisi masyarakat Betawi, gado-gado bukan hanya sekedar makanan. Ia adalah simbol persatuan dari berbagai budaya yang ada di Indonesia. Mariati mempersiapkan sayuran segar yang baru dipetik, seperti kangkung, tauge, dan timun. Lalu ia merebus telur ayam sampai matang. Selagi itu, ia dengan penuh perhatian menggiling kacang tanah yang telah disangrai untuk membuat bumbu kacang yang menjadi kunci kelezatan gado-gado. Mariati mengingat, ibunya juga pernah mengajarinya resep ini ketika ia masih kecil. Gado-gado adalah makanan yang harus dinikmati bersama, kata ibunya. Dalam hati, Mariati berdoa agar hidangannya hari itu bisa membawa kembali kenangan manis mereka. Ketika Mariati tiba di pasar, suasana sudah ramai. Pedagang lain menjajakan barang dagangan mereka, mulai dari kain batik, keramik, hingga beraneka variasi makanan. Mariati mengatur standnya dan segera menghidangkan gado-gadonya kepada para pembeli yang mulai berdatangan. Aroma bumbu kacang yang khas segera menarik perhatian banyak orang. Di sisi lain pasar, terdapat seorang pembeli dari Eropa bernama John, seorang pengembara yang sedang melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia. Ia tertarik dengan keramaian pasar dan mulai mengamati pilihan makanan yang ada. Ketika matanya tertuju pada gado-gado, ia merasa penasaran. Apa itu? Tanyanya kepada seorang pedagang. Gado-gado, Tuan. Jawab pedagang itu dengan ramah. Ini adalah salad sayuran yang disajikan dengan bumbu kacang. Sangat lezat. John memutuskan untuk mencoba gado-gado Mariati. Begitu ia mencicipinya, rasa yang kaya dan unik membuatnya terkesan. Bumbu kacang yang gurih, sayuran segar, dan telur yang lembut menciptakan harmoni di lidahnya. Ini luar biasa. Apakah saya bisa belajar cara membuatnya? Tanyanya dengan antusias. Mariati yang terkejut dan senang mendengar pujian tersebut menjawab, tentu, Tuan. Makanan ini mencerminkan tradisi dan budaya kita. Saya akan senang untuk mengajarkannya kepada Anda. Selama beberapa hari ke depan, John belajar dari Mariati. Dia tidak hanya mendalami resep gado-gado, tetapi juga berinteraksi dengan penduduk lokal, mendengarkan cerita-cerita menarik tentang kehidupan mereka, sejarah Jakarta, dan bagaimana makanan dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Di tengah proses belajar tersebut, mereka berbagi cerita tentang cinta, harapan, dan mimpi. John merasa seolah-olah menemukan bagian dari dirinya yang hilang di kota perantauan ini. Gado-gado, yang awalnya hanya terlihat seperti hidangan biasa, telah menjadi jembatan yang menghubungkan dua budaya berbeda. Akhirnya, saat tiba waktunya untuk John kembali ke Eropa, ia mengundang Mariati untuk ikut bersamanya, membawa resep gado-gado yang sudah dihafal. Namun, Mariati memilih untuk tetap tinggal, karena ia tahu bahwa kehadirannya di pasar sangat berarti untuk komunitasnya. Di hari perpisahan, John memberikan Mariati sebuah buku kosong. Tulisanku di dalamnya adalah kisah kita. Suatu saat, gembira dan patah hati ini akan bermanfaat bagi generasi mendatang, katanya. Mariati mengangguk dengan haru. Ia menyadari bahwa meskipun mereka berasal dari belahan dunia yang berbeda, rasa saling menghormati dan cinta akan makanan dapat menciptakan ikatan yang tak terputuskan. Sejak saat itu, gado-gado tidak hanya menjadi hidangan populer di pasar Betawi, tetapi juga menjadi simbol persahabatan abad yang terhubung oleh makanan. Mariati merasa bangga, karena melalui tangannya, sebuah kisah itu abadi dalam setiap suapan gado-gado yang dinikmati oleh penduduk dan pengembara di seluruh dunia. Nah jadi itu sejarahnya. Kalian juga suka gado-gado nggak nih? Tulis di komen ya. Oh ya, kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa follow, like,
bagikan dan tabur bintang biar aku tambah semangat buat ceritain kisah makanan lainnya. Terima kasih.